Saya yakin di antara pegawai BSM yang ngikut tadi 4 provinsi ini bukan sedikit. Saya yakin di antara pegawai BSM itu tak sedikit yang melelehkan air mata setelah mencet itu. Tapi yang paling deras air matanya yang salah pencet lah. Kok kenapa kuat kali nangis? Terharu sama ceramah Ustaz Somad? Bukan. Terus kenapa? Ketiknya, nolnya itu banyak kali kuat kata dia. Tapi jangan lupa, nol yang salah ketik, itulah yang akan dibawa mati. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tapi kerja ini tak bisa sendiri. Adapun untuk cita-cita pribadi tak ada sama sekali. Ustaz Somad ingin punya majelis besar, punya pesantren besar, tak ada. Itu tak ada di kepala saya. Saya tak ingin punya pesantren, lalu setelah saya meninggal anak saya rebut-rebutan. Tak mau. Saya mau, makanya kumpul sama kawan-kawan. Ustaz Jamal mewakili sahabat saya angkatan 96, kami sama-sama kuliah di IAIN. Ustaz Alnob, sahabat saya sama-sama Al-Azhar Mesir. Pak Mahmud, jamaah. Jadi 3 unsur ini bergabung di dalam jamaah. Pak Mahmud ini jamaah awal, ada di dalam Quran, as-sabiqunal awwalun, yang awal-awal. Sahabat-sahabat yang lulus fit and proper test, lulus seleksi alam Pak Mahmud nih. Yang lain-lain banyak bertumbangan. Pak Mahmud ini alhamdulillah 5 jam dari sini, 7 jam masuk suku Talamak, kena hujan, hidup, nggak mati-mati. Sampai hari ini kami tetap bersahabat. Ustaz Jamal pun begitu juga. Semua ini udah masuk hutan, keluar hutan. Semua udah digigit pacat semua. Ya, jadi yang udah lulus nih, saya bilang kita tak ada lagi cerita dunia ini. Dunia ini begini-gini aja. Gimana hubungan kita lebih serius lagi ke depan? Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Akhirnya kami pun sama-sama pergi ke notaris. Kami buatlah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Habis ini kita masuk ke bank, keluar bank, BUMN. Ustadz jadwalkan saya 1 hari 3 kali siap, pagi, siang, sore, malam. Kalau ada bank-bank ini yang ngajak itikaf pun kita isi juga. Lalu kemudian apa saja silakan. Beliau menjadwalkan. Akhirnya keliling. Makanya dari subuh tadi, kajian subuh Masjid Al-Muqaddis, lalu kemudian sekarang. Nah, ini semua sampai kapan ini? Sampai malaikat maut datang. SK kita unlimited edition. Lalu kemudian, jadi ternyata cita-cita itu yang membuat kita sehat. Cita-cita yang besar itu tadi membuat kita sehat. Jadi kesuksesan kita bukan sukses pribadi. Kalau sukses pribadi kita udah selesai. Untuk apa lagi? Dulu kita selalu ingin ceramah jamaahnya ramai. Sejak Covid malah kita takut nih orang ramai. Dulu di mana-mana kalau posting berita, Ustaz Somad tausiah jamaah yang mengiringi 2 km. Ustaz Somad tausiah di stadion Bandung Lautan Api, jamaahnya 100.000. Kita udah selesai dengan itu. Sekarang posting terakhir di Instagram, makin jamaah makin takut kita ditangkap gugus Covid. Dulu kita paling senang dikerumuni ramai-ramai. Sekarang makin ramai makin takut. Nyamannya ya ini jamaah jagung muda istilahnya. Jamaah jagung muda itu satu-satu aja. Tak rapat-rapat kali. Oleh sebab itu maka kita harus selesai dengan itu semua. Tinggal lagi cita-cita kita adalah bagaimana suku Sakai, suku Akit, suku Laut, Talang Mamak, suku Kubu, suku Anak Dalam bisa mereka ini sekolah gratis. Bisa mereka ini hafal Quran. Sehingga mereka setelah tamat nanti dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, pulang mereka ke kampung mereka masing-masing. Ini ustaz-ustaz ini baik yang angkatan 96 maupun yang alumni Azhar maupun yang jamaah meninggal semua. Saya masih hidup lagi. Saya karena masih belum selesai, kata Allah, kau jangan dulu Abdul Somad. Sebagian BSM pun sebagian meninggal. Sebagian yang belum selesai tugas hidup lagi. Nah, itu semuanya itu yang kita inginkan adalah supaya kubur kita lapang. Kubur kita lapang. Memang Bapak Ibu banyak duit tiap hari, tapi saya yakin selama perjalanan hidup Bapak Ibu, waktu menghadiri pegawai BSM meninggal, pernah nengok mereka bawa duit. Walaupun kerjanya tiap hari ngitung duit.
Tak ada pegawai ini mati buat duit. Tapi yang disentuhkan tadi, semuanya ambil scan barcode. Apa istilahnya? QRIS. Lalu kemudian saya diajari Pak Sahrial tadi. Ini Pak Ustadz Somad, ini langsung klik Ustadz, langsung Yayasan Tabung Wakaf Umat. Langsung. Cuman saya pura-pura tak saya tengok berapa yang dituliskan. Langsung Pak Ustadz. Saya yakin di antara pegawai BSM yang ngikut tadi 4 provinsi ini bukan sedikit. Saya yakin di antara pegawai BSM itu tak sedikit yang melelehkan air mata setelah mencet itu. Tapi yang paling deras air matanya yang salah pencet lah. Kok kenapa kuat kali nangis? Terharu sama ceramah Ustaz Somad? Bukan. Terus kenapa? Ketiknya, nolnya itu banyak kali kuat kata dia. Tapi jangan lupa, 00 yang salah ketik, itulah yang akan dibawa mati. 00 yang salah ketik, itulah yang akan kekal abadi. Adapun 000 yang ada di rekening bank itu tinggal itu semua. Betul tak cakap saya ini? Mudah-mudahan banyak yang salah ketik. Oleh sebab itu maka ini tabung wakaf. Ustadz, beda sedekah sama wakaf gimana Pak Ustadz? Kalau sedekah itu habis. Sedekah bolu habis, sedekah buah habis. Senangnya kita ceramah di BSM ini, buah-buahnya itu memang asli. Kadang di tempat lain kita ceramah kaca semua. Di sini asli, alhamdulillah. Nah itu. Jadi buah-buah ini semuanya habis. Yang habis itu namanya sedekah. Infak sama sedekah sama. Cuman sedekah lebih umum lagi. Senyum itu masuk sedekah. Senyum tak masuk infak. Yang infak itu yang materi, benda dia. Kalau senyum, nolong ngangkatkan barang orang, memudahkan antrian orang, mempercepat urusan orang, itu namanya sedekah. Jadi sebetulnya Islam ini mau membagi kepada semua manusia amal yang sama. Kalian yang kaya-kaya, infak. Kalian yang tak sanggup infak, senyum aja. Tapi sekarang senyum pun payah, pakai masker. Lalu kemudian yang lebih kaya, lebih mapan daripada itu, itulah dia wakaf. Karena wakaf ini lebih serius, wakaf tanah. Cuman kadang kalau sudah disebut wakaf, itu bayangan orang, cobalah ambil nanti kertas, ambil pena, suruh dia tulis. Jeruk, gambarnya jeruk. Kue, dia gambarnya bolu. Lauk, di gambarnya salah lauk. Wakaf, di gambarnya kuburan. Karena bayangan dia kalau sudah wakaf itu tanah kuburan. Jadi yang paling berhasil tentang wakaf ini ya Mesir. Jadi waktu kami kuliah dulu sampai ada satu menteri namanya Menteri Wakaf. Profesor Dr. Syekh Hamdi Zakzuk. Itu memang menteri wakaf, bukan dirjen. Khusus satu menteri mengurus masalah wakaf. Jadi tanah wakaf yang paling besar itu punya Al-Azhar. Al-Azhar punya tanah wakaf. Di atas tanah wakaf itu dibangun rumah sakit. Bayangkan pendapatan rumah sakit. Direktur rumah sakit pernah ngomong ke saya, Ustadz Somad, saya dapat bersih 1 bulan 300 juta. Itu rumah sakit yang biasa-biasa saja. Lama juga saya menghitung berapa duit kawan nih. Pilihan ada di tangan kita. Tinggal lagi kemana kita arahkan. Kerja ini penting. Bahwa kerja, keinginan manusia itu kan simpel aja. Tamat kuliah, kerja. Udah dapat kerja, dapat gaji, mulai nabung, mau nikah, punya istri, punya suami, punya anak, punya rumah, punya mobil, ingin liburan. Selesai, habis, mentok. Kalaulah manusia itu cita-citanya cuma sesimpel itu. Punya rumah, punya istri, punya anak, punya mobil, liburan. Selesai. Bagus jadi ayam. Bagus jadi ikan mas koki. Mas koki kan gitu. Sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Mati lampu, mati. Selesai. Kami tak ingin cita-cita kita sebatas itu. Kita mesti punya cita-cita yang lebih besar, lebih tinggi. Bahwa anak-anak di Riau jangan ada lagi yang tak sekolah. Itu yang ada di tepi Sungai Siak, fakir miskin, jangan ada yang tak makan. Jadi awal cerita ini ketika halal bihalal kemarin, saya diajak sama kawan-kawan. Ustadz Somad, kata dia. Ya, kakak kelas saya di Mesir. Ini ada duit. Terus, tapi duit ini dijolok baru turun. Macam buah kayu juga nih sekarang. Gimana cara buatnya? Kita buat programnya namanya UAS Berbagi.
Kalau kita buat proposal Abdul Somad berbagi, duit ini turun katanya. Berapa turun? Ya 500 juta turun lah. Tak ada saya tanya saya dapat berapa. Dia pun tak pula ngasih tahu. Terus kemana? Kita akan bagikan semua. Tapi antum, Ustaz Somad mesti ikut berbagi foto-foto. Oke, saya bilang. Makin mantap lagi kalau ada ceramah 1 jam. Iya, saya bilang. Turunlah duit. Kami pun masuklah. Rumah kayu lapuk mau tumbang. Saya aja khawatir bersin di situ. Sempat bersin 3 kali melayang atap tuh. Rumah kayu lapuk miring mau tumbang. Ibu tuh stroke sebelah tangan mati, sebelah badan. Ternyata tanah tuh pun numpang di tanah wakaf MDA yang belum didirikan. Jadi lamalah saya termenung di situ. Kami ngantar beras sembako. Awalnya kami tak mau ke situ. Secara seremonial aja di depan rumah Pak RW. Tapi kemudian ada yang ngajak, Ustaz jalan kita ke dalam. Ayolah saya bilang. Pas ke dalam rupanya Allah mau nunjukkan itu. Selesai dari situ saya ajak duduk kawan-kawan. Ini saya bilang tak bisa kita sekali kasih. Ini nggak mungkin dia makan sekali. Suami buruh pikul kapal tongkang di pelabuhan Sungai Duku. Saya bilang ini mesti kita kasih tiap bulan. Gimana? Siap tiap bulan? Siap. Duitnya dari mana? Kita keliling saya bilang. Kalau perlu nanti kita buatkan kotak-kotak Ustaz Al-Nob, buatkan gambar saya begini di rumah-rumah makan. Sampai sekarang belum dibuat Ustaz Al-Nob. Karena takut dia marwah saya hilang. Jatuh kali harga diri Ustaz nanti. Jadi untuk sementara saya bilang kalau perlu kita datang rumah ke rumah Ustaz Al-Nob. Kita bawa proposal rumah ke rumah. Oh tak bisa Pak Ustaz, kata Ustaz Al-Nob. Nanti semua minta foto, lama kita jalan. Jadi untuk sementara ini kita ke kantor-kantor aja. Alhamdulillah tiap bulan jalan. Tiap bulan jalan ya Ustaz Al-Nob. Alhamdulillah kemarin dibawa Ustaz Al-Nob saya ke tempat mencetak batu bata itu. Kita bagi-bagikan beras di situ. Jadi alhamdulillah program yang kecil-kecil sudah jalan. Tapi program-program besar ini yang ngasih tanah alhamdulillah ada. Ini nanti peletakan batu pertama 24 Oktober. Tentu ke depan ini kita mau berkelanjutan. Tapi masalah kita kan sekarang masalah trust, masalah kepercayaan. Orang tak percaya dia. Ustaz Somad kalau saya dengar ceramahnya saya percaya. Tapi kalau untuk ngasih duit saya ke dia saya kurang percaya. Jangan habis dimakannya. Setelah ini gemuk dia nanti kata orang kan. Nah, itu. Tapi insya Allah kalau ada rekom dari Pak Syarial, ada rekom dari Pak Wisnu, ini percaya jamaah ini. Jamaah dari Bank Syariah Mandiri percaya dia. Gimana menurut Pak Syarial yang udah lama di Pekanbaru menengok Ustaz Abdul Somad? Oh, Ustaz Abdul Somad tuh tak banyak kali makannya. Kita kasih duit ini selesai nih untuk fakir miskin semua katanya. Nah, gitu juga. Jamaah pun kalau bertanya ke saya, Ustaz gimana masalah menabung nih Pak Ustaz? Saya masih konvensional. Neraka jahanam tempat kau saya bilang. Kekal kau selamanya di dalam. Jadi gimana cara menyelamatkannya Pak Ustaz? Buka rekening di BSM saya bilang. Gitu. Tentu kita ada take and give kan? Pindahlah. Salatnya sudah syariah Islami, makannya sudah syariah Islami, wisatanya sudah religi, sudah sahabat hijrah, tapi tabungannya masih konvensional. Pindah ke Bank Syariah Mandiri sekarang juga. Tinggal potong, like and share. Selesai. Ada tim IT yang bisa motong kan? Alhamdulillah. Kalau tak ada nanti dipotongkan Yayasan Tabung Wakaf. Cuman ceritalah Glenn berapa biaya motongnya. Saya terus terang ceramah di Bank Syariah Mandiri ini senang saya. Kemarin di Bank Syariah Mandiri Jambi, ruku cuman ditutup mereka, dihias-hiasinya pakai balon-balon. Masuk kami dari pintu belakang, semangatnya itu luar biasa. Makanya tadi waktu diajak Ustaz Al-Nob, saya bilang ini salah alamat kita ini, saya bilang. Setahu saya Bank Syariah itu di depan Ramayana ada toko kecil. Terbayang saya di Jambi kecil. Bukan Ustaz Somad, ini besar ini. Nah, itu jadi semangat itu luar biasa. Di Jambi itu diadakan mereka lelang waktu itu. Duduklah saya pakai topi, pakai jaket. Dibeli mereka topi saya itu 12 juta. Jambi.
Kemudian jaket saya laku 270 juta. Bapak Ibu paham cerita saya ini kan? Enggak, saya mau cerita perbandingan. Sedangkan ruko kecil gitu aja di Jambi, sanggup dia membeli topi 12 juta, jaket 270. Apalagi gedung sebesar ini kan? Saya bukan maksa, cerita aja. Begitulah perbandingan Jambi dengan Riau. Maka saya semangat, saya terus optimis saya. Nah, jadi insya Allah BSM ini tidak pernah janji, dia ngasih bukti. Kalau ada yang tak percaya dengan kontribusi BSM, tengoklah asrama tahfiz Quran di Kampung Talang Mama. Takbir. Banyak juga yang pucat-pucat saya. Jadi alhamdulillah selama perjalanan dengan BSM, di tempat lain itu kita datang ke kantor buat rekening. Tapi orang BSM nih, waktu itu saya masih dosen lagi. Datang pegawai BSM, datang langsung penyerahan kartu di depan mahasiswa UIN. Berikut ini penyerahan kartu BSM. Saya pikir, guys, kapan orang ini buatnya? Begitulah cepatnya orang BSM ini jemput bola. Jadi jangan heran kalau BSM ini lebih besar daripada yang lain. Kebetulan kita di BSM kita bilang besar. Enggak, itu bukan bahasa basi saya. Oleh sebab itu maka kita berdoa bersama, mudah-mudahan BSM ke depan istiqomah. Enaknya jadi pegawai BSM, pegawai kantor lain dia hanya sekedar cari nafkah selesai. Tapi pegawai BSM di dalam pekerjaannya itu bernilai ibadah. Kenapa bernilai ibadah? Karena kerja dia menghijrahkan orang dari penghuni neraka ke penghuni surga. Makanya yang istrinya kerja, yang suaminya kerja di sini, lambat-lambat dia sedikit, izinkanlah. Maka pulang nanti, kenapa abang lambat? Jihad ini Adinda. Ini bukan kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng ini. Oleh sebab itu maka yang membuat kita sehat dengan sukses itu adalah cita-cita besar. Saya kalau cerita masalah badan, tak sampai 50 kilo berat saya. Saya asal ceramah masuk di hotel saya timbang tuh. Di hotel kan ada timbang gratis kan. Kalau tempat lain tuh bayar kadang. Di hotel kan ada timbang. Saya timbang gitu 49. Yang kemarin 51 rupiah lengkap sepatu semua, baju, jaket. 6 bulan saya tak ada keluar kota. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Pertama keluar akhir Agustus ke Medan. Begitu timbang di Medan 56 kilo. 6 bulan saya tak ceramah, 6 kilo naik. Habis itu keliling lagi. Banyak orang bertanya, termasuk orang BSM bertanya, apa yang Ustaz minum, Ustaz bisa sehat? Tak ada. Minuman saya air putih biasa, makanan saya biasa, tak terlalu banyak. Yang membuat sehat itu adalah cita-cita. Apalagi berkawan sama sahabat-sahabat yang punya cita-cita juga luar biasa. Oleh sebab itu BSM cita-citanya luar biasa. Cita-citanya apa? Menyelamatkan orang dari bank konvensional ke bank syariah, bersih makan. Riba ini luar biasa Bapak Ibu. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang kerasukan setan. Kalau pernah nengok orang kerasukan setan, begitulah orang yang masih nabung-nabung di bank konvensional. Tapi yang sudah beralih ke bank syariah, alhamdulillah, bank mandiri syariah. Saya kalau ceramah-ceramah di bank konvensional, dulu masih sering juga saya bank konvensional ngundang saya. Setelah saya cerita tentang kerasukan setan ini, tak diundang orang tuh lagi. Berarti dulu beberapa bank di Pekanbaru ini masih ngundang. Cerita saya tentang bangkit nanti macam kerasukan setan. Itu kan? Nah, udah hawa undang, setan pula dibilang gitu. Jadi kalau Ustaz diundang ke bank konvensional tuh honornya Ustaz ambil, saya ambil. Tapi tidak saya dari dulu tuh. Setiap diundang bank konvensional saya ambil, saya kumpul, saya satukan, saya bagikan. Karena gitu kata Syekh Yusuf Qaradawi, bagikan untuk kepentingan umum. Oh, jadi kalau di bank syariah Ustaz ambil lah ya? Enggak juga. Di bank syariah, BRI, syariah, mandiri, syariah, ceramah-ceramah itu masukkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat.
Ini perlu saya ceritakan supaya bapak-bapak jangan curiga. Patutlah Ustaz ini mau kita undang, rupanya kumpul-kumpulnya duit kita ni, enggak. Ke Yayasan Tabung Wakaf semua habis. Tak ada niat lain supaya apa lagi? Apa yang lagi mau kita cari? Mau beli mobil, mau beli motor, mau beli, tak perlu. Karena kita ini cita-cita kita bukan lagi dunia oriented. Kita sudah berpikir tentang bagaimana lapang kubur, bagaimana amal jariah, bagaimana kita mati. Kalau masalah pakaian, baju, cukuplah. Baju, celana, topi, peci, cukup. Pergi ke Jogja, dikasih orang Jogja topi. Ini loh dia. Banyak orang bertanya-tanya, apa yang tertulis di peci Ustaz itu? Sedulur sak lawase. Cakap Jawa. Sahabat-sahabat lama. Dan alhamdulillah, ini sahabat-sahabat lama. Sahabat lama di Mesir, sahabat lama di IAIN, sahabat lama jamaah. Termasuk Bank Syariah Mandiri secara umum adalah sahabat lama. Karena yang pertama kali menemani saya masuk ke suku Talang Mamak di antara bank-bank ini adalah Bank Syariah. Walaupun secara rekening dia yang terakhir gitu. Saya optimis ke depan kerjasama kita bisa berlanjut, lalu kemudian Yayasan Tabung Wakaf Umat ini bisa bangkit. Saya sudah plong, sejak ada yayasan ini plong. Sehingga selama ini kalau orang bertanya, kenapa Ustaz tak buat yayasan? Kenapa Ustaz tak punya lembaga? Kenapa Ustaz tak kelola wakaf umat? Ustaz kalau ngomong insya Allah orang... Nah, jadi sekarang udah. Jadi kalau ada orang ngomong-ngomong, kenapa Ustaz tak buat? Udah aku buat. Kalian aja tak ada ngirim duit. Dan kalau ada orang curiga, Ustaz buat untuk anak Ustaz. Enggak. Ini saksinya. 34 orang, saya yang ke-35. Sudah tanda tangan di situ. Ini untuk umat. Kami wakafkan diri kami untuk umat. Kalau kami mati, anak-anak kami tak ada sangkut paut di sini. Kami tak mau menerima tanah wakaf 10 hektar. Ini rumah kita, ini rumah anak, ini rumah menantu, ini rumah bini pertama, ini rumah bini kedua. Enggak. Balik. Mancing-mancing aja, kira-kira ibu itu marah. Semuanya balik kepada umat. Nah, mudah-mudahan hidup kita ini memang betul-betul ikhlas untuk umat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.